Tuhan menilai hatimu hari ini. Bagaimana engkau bisa diberkati Tuhan? Jadilah orang yang benar di dalam sikap hatimu. Kalau engkau dibenci oleh seseorang, tidak usah balas. Yesus berkata, berkati musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Ada di sini yang sudah pernah memberkati musuhnya? Kalau hari ini engkau punya musuh, bilang, yes, terima kasih Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Berbuat baik kepada orang jahat, itu berkat saudara. Itu berkat, itu kesempatan bagimu untuk meraih janji Tuhan. Waktu engkau teraniaya, tidak usah balas, duduk di kaki Tuhan berdoa. Sebab waktu engkau dianiaya, doamu tembus naik sampai ke sorga. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun engkau punya kesempatan, atau engkau lihat musuhmu sedang jatuh, jangan bersuka cita, supaya Tuhan tidak melihat itu dan menganggapnya sebuah kesalahan bagimu. Shalom. Iya, terima kasih buat seluruh jemaat, juga Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, kita berjumpa kembali. Dulu bulan lalu kita tahun lalu ya, bulan lalu. Setahun sekali kita berjumpa, tapi saya bersyukur ya melihat kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini mari kita buka bersama Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-12, saudara. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata di sana. Iya. Mazmur 5 ayat yang ke-13 ya, 13. Baca bersama dengan suara yang keras firman ini, 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, dengan jelas firman ini berkata, sebab engkaulah Tuhan yang memberkati orang benar ya. Tuhan memagari saudara dan saya dengan anugerah dan perisai. Saudara baca ayat ini, menurut saudara wow enggak? Wow ya. Saudara mau ini terjadi dalam hidupmu? Ya, dikatakan Tuhan memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari ya dia dengan anugerah-Mu dan perisai. Coba kita ganti nama kita ayat ini. Saudara mau? Katakan bersama. Sebab engkaulah yang memberkati, sebut namamu, Debbie. Ya Tuhan, engkau memagari Debbie dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara, hidup ini akan menjadi berarti ketika ya kita mengalami ya apa yang firman Tuhan katakan. Kita mengalami janji berkat-berkat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang diucapkan itu tidak hanya diucapkan, tapi Tuhan mau kita mengalami itu. Amin. Betapa banyaknya janji Tuhan ya, tapi banyak orang itu tidak mengalami janji itu. Sehingga banyak yang datang bertanya, Bu, kenapa begini, kenapa begitu? Dan ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan memberkati orang benar dan Tuhan memagari dia dengan anugerah-Nya. Betapa luar biasa kalau hidup kita diberkati. Dan pagar hidup kita itu bukan pagar duri, bukan pagar tembok yang tinggi. Iya, kalau di Jakarta itu pemukiman orang-orang kaya, saudara, pagarnya lebih tinggi dari rumahnya. Rumahnya tidak terlihat. Udah tinggi banget, di atas dikasih pecahan botol. Bukan cuma pecahan botol, duri-duri, pagar duri lagi di atas. Kenapa saudara? Karena orang ketakutan. Ya, kalau begitu mending bikin rumah biasa aja, nggak usah dipagar ya, biar nggak ada yang masuk. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan memagari hidup kita bukan dengan pagar duri, bukan dengan pagar tembok yang tinggi, tapi hidupmu, hidup saya dipagari dengan anugerah. Wow nggak? Wow. Tapi syaratnya dikatakan di situ kita harus menjadi orang benar. Sebab Tuhan memberkati orang benar dan Dia memagari orang benar dengan anugerah-Nya. Siapa yang mau menjadi orang benar hari ini? Saudara, menjadi orang benar itu bukan dengan kebenaran kita. Karena Alkitab berkata kebenaran manusia itu seperti kain kermisi, seperti kesumba merah. Kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana cara supaya kita dibenarkan oleh Tuhan? Ayat ini ditulis oleh Daud.
Daud adalah seseorang yang benar-benar mengalami bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana dia mengalami kedahsyatan Tuhan, berkat Tuhan, bagaimana Tuhan memagari dia. Bapak Ibu, di dalam kehidupan Daud dia punya dua musuh yang terbesar. Musuh terbesar Daud itu bukan orang Filistin dan orang Amalek yang memang benar-benar musuh dari Israel. Musuhnya Daud bukan orang Filistin yang memang dari dulu ingin membunuh dia, bukan orang Amalek yang memang ingin menguasai Israel. Tapi dua musuh terbesar Daud. Siapa? Yang pertama adalah Saul, raja Israel sendiri, teman sebangsanya. Karena iri hati kepada Daud, Saul ingin membunuh Daud. Yang kedua musuh terbesar Daud ialah siapa? Anaknya sendiri yang bernama Absalom. Pada lulus sekolah minggu nggak ini? Kayaknya pada nggak tahu ceritanya. Ya, Daud mempunyai musuh terbesar dalam hidupnya. Yang pertama adalah Saul, yang kedua adalah Absalom. Siapa Absalom itu? Pinter sekarang sudah lulus sekolah minggu. Ya, Absalom anaknya sendiri. Dan memang saudara, orang yang akan menyebabkan kita itu kepahitan, orang yang akan membuat kita kecewa, itu adalah ketika kita ini dilukai oleh orang-orang yang terdekat. Bukan orang jauh yang bikin kita kepahitan. Makanya saya nggak pernah layani ibu-ibu nangis, "Bu, saya kepahitan." Sama siapa, Bu? Sama sopir angkot. Nggak ada saudara, ibu-ibu kepahitan sama sopir angkot tuh nggak ada. Atau dia bilang, "Saya kepahitan, Bu, sama siapa? Sama tukang sayur, Bu, dia jual sayur busuk." Nggak ada. Biasanya ibu-ibu tuh kepahitan yang pertama sama, kok tahu suami-suami? Bertobatlah kau. Langsung jawabannya suami. Pengalaman pribadi ya. Yang kedua biasanya ibu-ibu kepahitan kepada siapa? Anaknya. Kenapa? Ini orang-orang yang punya hubungan dekat. Musuh terbesar Daud adalah dua orang ini. Kenapa? Karena mereka ingin membunuh Daud, tapi Daud nggak bisa membenci dan Daud tidak bisa membunuh mereka. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, saudara, Daud punya kesempatan dua kali untuk membunuh Saul. Yang pertama, ketika Daud lari bersembunyi di gua, Saul menyusul dengan anak buahnya. Tapi Daud dapati Saul sedang tertidur. Lalu anak buahnya berkata kepada Daud, "Tuhan sudah mengirim musuhmu ke dalam tanganmu. Tidak usah tunggu lagi, bunuh Saul hari ini juga." Tapi Daud berkata, "Tidak, aku tidak akan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan." Memang waktu itu Saul diurapi menjadi raja, tapi Alkitab dengan jelas berkata roh Tuhan sudah mundur daripada Saul. Dan waktu itu Daud tidak membunuh Saul, dia cuma gunting ujung jubahnya sebagai bukti. Dia tunjukkan kepada Raja Saul, keesokannya dia bilang, "Nyawamu berarti bagiku. Aku punya kesempatan untuk membunuhmu, tapi aku tidak melakukan itu. Ini ujung jubahmu." Saudara, kalau saudara punya musuh, lalu saudara punya kesempatan untuk menjatuhkan atau membunuh dia, atau menusuk dia, atau saudara lihat dia jatuh, apa reaksi saudara? Jujur, pasti engkau ucapan syukur. Ya Pak ya. Kenapa Daud terbukti menjadi orang benar di mata Tuhan? Karena Daud, saudara, dia punya kesempatan dua kali untuk membalas Saul, tetapi dia tidak melakukan itu. Mari kita buka bersama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26. Ini kali yang kedua Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul. 1 Samuel 26 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan dua kali." Anak buah Daud berkata, pakai ayat, pakai firman loh. Ya, katanya apa? "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu."
Kalau Daud salah mendengar, dia akan berkata, yes, amin, amin, amin. Silakan bunuh. Lalu dia bilang, Abisai bilang, izinkan aku. 1 kali saja aku tusuk tombakku ke lambungnya. Tidak perlu tusuk 2 kali, 1 kali mati dia. Apa jawab Daud, saudara? Ayat yang berikutnya Daud berkata begini, tetapi apa? Kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 Daud berkata, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya atau ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Ayat yang berikutnya, ayat 11 berkata, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendil itu, marilah kita pergi. Daud berkata kepada Abisai, biar Tuhan menjauhkan tanganku daripada melakukan kejahatan untuk membunuh Saul. Saudara, Saul ini sudah membuat hidup Daud terlunta-lunta. Dia lari dari satu tempat. Awalnya Daud lari ke kota Nob, itu kota para imam. Karena Daud berpikir, mungkin kalau aku ke kota Nob, Saul pasti tidak akan berani membunuh dia di kota imam. Ini semua imam-imam, masa berani Saul datang? Ternyata ketika Saul mendengar Daud lari ke kota Nob, dia pergi ke sana lalu dia menyuruh orang membantai habis semua imam, dibunuh sama Saul. Hari itu juga, bayangkan saudara, imam aja bisa dibunuh oleh Saul karena dendam, karena iri hati kepada Daud. Lalu saudara, Daud mendengar itu semakin takut gak? Saudara coba bayangkan, kalau tiba-tiba saudara, ada orang, seseorang atau saudara lah itu yang dicari oleh seorang raja. Lalu misalnya saudara, diumumkan Debbie Bastir dicari oleh Presiden Jokowi. Siapapun yang menemukan dia akan diberi hadiah, bawa kepalanya. Kira-kira saudara, kira-kira kalau itu saudara atau saya yang cari itu kepala negara, saudara takut enggak? Yang lain enggak takut. Coba kita bayangkan kalau kita jadi Daud hari itu. Takut enggak saudara? Takut. Yang nyari ini bukan kepala desa. Yang nyari ini bukan RT. Yang nyari ini bukan lurah. Yang nyari ini kepala negara. Seorang raja. Seluruh pasukan diperintahkan, semua orang diperintahkan untuk membunuh Daud. Daud lari ke kota Nob, semua nabi dibunuh. Dia pindah ke gua Adulam. Dia terlunta-lunta, mereka kedinginan, mereka lari dari lalu tiba-tiba musuh ini depan mata. Anak buahnya bilang, bunuh aja, bunuh. Apa lagi yang kau tunggu? Saya yakin kalau saudara menjadi Daud hari itu mungkin, ya benar saudara bilang, yes, Tuhan sudah kirim musuhku ke dalam tanganku. Cepat bunuh dia. Ada orang yang bersedia untuk bunuh loh, bukan Daud loh. Tapi Daud terbukti sebagai orang yang takut Tuhan. Dia punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi dia tidak melakukan itu. Bapak Ibu, Tuhan menilai hatimu hari ini. Bagaimana engkau bisa diberkati Tuhan? Jadilah orang yang benar di dalam sikap hatimu. Kalau engkau dibenci oleh seseorang, tidak usah balas. Amin. Doakan orang itu. Siapa yang sudah pernah mendoakan musuh? Angkat tangan. Mendoakan musuh dengan sungguh-sungguh, bukan doakan gini, Tuhan, aku tidak mau membalas dendam, biar Tuhan yang membalaskan dendamku. Karena pembalasanmu itu lebih hebat dari pembalasanku. Bukan doa yang seperti itu tidak masuk hitungan. Ya, Yesus berkata, berkati musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Ada di sini yang sudah pernah memberkati musuhnya? Kalau belum, saya doakan supaya saudara ada musuh. Loh, Tuhan tuh akan mengizinkan kita punya musuh supaya kita belajar menjadi pelaku firman. Bagaimana kita bisa berlatih mendoakan musuh kalau kita nggak pernah punya musuh? Amin. Kalau hari ini engkau punya musuh, bilang, yes, terima kasih Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Berbuat baik kepada orang jahat, itu berkat saudara. Berkat. Itu berkat, itu kesempatan bagimu untuk meraih janji Tuhan. Makanya pemazmur berkata, aku teraniaya, itu baik bagiku.
supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Sebab Alkitab berkata Tuhan itu mendengar doa orang yang mau doanya didengar. Saya doakan supaya saudara teraniaya. Ya, lo Tuhan itu mendengar doa yang teraniaya. Makanya sering-seringlah jadi orang yang ini kayaknya pendetanya sesat. Kenapa Pak Samuel undang orang sesat di sini? Lo bener kan? Itu kan begitu kebenarannya toh. Tapi orang Kristen tuh enggak mau kalau teraniaya. Waktu engkau teraniaya enggak usah balas, duduk di kaki Tuhan berdoa. Sebab waktu engkau dianiaya, doamu tembus naik sampai ke sorga. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Katakan yes. Kesempatan untuk engkau menerima berkat Tuhan. Ya, makanya bapak-bapak, jangan kau terus aniaya istrimu. Kalau dia berdoa habis kau. Tuhan dengar doanya. Amin bapak-bapak. Hati-hati kau. Ya, jangan kau sering-sering istrimu ndak balas. Tiba-tiba kau pulang istrimu diam. Ya, kau pulang pagi istrimu diam aja. Kalau dia masih cerewet, masih puji Tuhan kau. Berarti istriku ndak doa ini, dia cerewet sama saya. Tuhan ndak bertindak ini kalau dia cerewet. Tapi kalau kau pulang, kau sakiti istrimu, kau selingkuh, lalu dia diam saja. Hati-hati saudara. Hati-hati, dia duduk di kaki Tuhan. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma nangis. Dia cuma nangis, stroke. Jangan kau sombong bapak-bapak ya. Karena kau pikir kau punya uang lalu kau selingkuh. Ya, kau sembarangan, kau memperlakukan istrimu dengan tidak baik. Hati-hati kau para suami. Ada seorang bapak datang sama saya. Dia pejabat. Bu, saya ini bingung bu, cuma satu kelemahan saya ini bu. Saya tuh tukang main perempuan. Bapak ini gak ada mainan yang lain kak, main badminton, main catur, main bulu tangkis. Kenapa hobinya kok main perempuan loh? Ya heran gak saudara? Terus bapak ini datang sama saya buat apa? Saya sama suami saya tuh berdua dia datang. Ibu doakan saya ibu, saya ini sudah dinubuatkan sama pendeta, sudah didoakan, sudah ditumpang tangan. Saya tanya, tumpang kaki sudah apa belum? Jadi ibu doakan saya dan tolong nasihati saya ibu. Karena saya ini kalau sudah berangkat ke Jakarta, begitu baru landing nih di bandara, langsung buka HP on, langsung kepengen hubungi cewek itu, suruh datang ke hotel. Itu saja kelemahan saya. Jadi ibu tolong nasihati saya. Saya bilang bapak sudah sering dinasihati pendeta. Sudah, jadi bapak mau dengar nasihat saya. Iya, kalau bapak landing di Jakarta, waktu bapak hidupi HP mau hubungi perempuan, bapak ingat ya, ketika bapak mau masuk hotel, bapak masuk, bapak lagi senang-senang sama perempuan itu, lalu Tuhan gunting satu urat di jantungmu pak. Lalu jantungmu berhenti pak. Kau kena serangan jantung di hotel, lagi sama perempuan, lalu kau mati pak. Dia gini denger, kau mati pak, terus kau masuk koran. Jenazah ditemukan di hotel lagi bersinah selingkuh sama seorang wanita pejabat. Bapak ingat ya, kau mau masuk surga, masuk neraka, atau masuk koran? Dia syok langsung gini, astaga ibu ini nasihat. Saya bilang kan bapak udah nasihati sama pendeta toh. Sekarang bapak minta nasihat saya kan. Ibu jangan bernubuat begitu ibu. Saya tidak bernubuat pak, ini nasihat saya. Kau bermain-main dengan Tuhan, kau tidak hormati Tuhan. Kau membiarkan hidupmu dalam kecemaran. Istrimu di rumah menangis pak. Istrimu teraniaya pasti. Iya memang bu, tapi dan bukan cuma itu bu. Saya ya kalau lagi bersinah pasti anak saya kerasukan bu. Tahu dia loh, anaknya itu sering kali diserang setan. Jadi istrinya udah tahu kalau anaknya di kampung kerasukan, ini pasti bapaknya di Jakarta lagi tidur sama perempuan. Ngeri ya saudara, ya ada ya orang begitu. Iya, jadi nasihat saya, bapak ingat-ingat saja, bapak landing ya, hubungi perempuan masuk hotel. Tapi saya yakin dia tuh ingat terus omongan saya ini. Orang-orang kayak begitu jangan dikasih yang, Pak Tuhan memberkati bapak, Tuhan mengerti dosa bapak, pret.
Lu jangan main-main ya Pak. Ingat saja, kau lagi bersinah di hotel. Tuhan gunting saja satu urat jantungmu putus, kau serangan jantung, mati kau Pak. Saudara, seringkali kita ini ya, jangan saudara, jangan kau aniaya orang, jangan kau sakiti apalagi orang yang tidak berdaya. Dia nggak mampu balas. Ya, dia tidak mampu balas. Atau dia bisa balas. Daud bisa balas. Daud bisa suruh anak buahnya bunuh Saul hari itu. Tapi dia membuktikan dia takut Tuhan. Dia membuktikan bahwa dia mau jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia bilang sama anak buahnya, apakah ada orang yang mengusik seorang diurapi dan dia bebas dari hukuman? Aku tidak akan mengotori tanganku. Kalau Saul akan mati, dia akan mati karena memang sudah ajalnya. Tuhan yang memanggil dia mati. Atau dia akan mati di pertempuran. Tapi bukan karena aku yang membunuhnya. Sekalipun engkau punya kesempatan atau engkau lihat musuhmu sedang jatuh, jangan bersuka cita supaya Tuhan tidak melihat itu dan menganggapnya sebuah kesalahan bagimu. Saudara, Daud buktikan. Daud bilang kepada anak buahnya, "Ndak usah, ambil saja senjata Saul, kita bawa senjatanya." Besok paginya Daud berteriak kepada Saul. Lalu Saul berkata, "Apakah engkau itu Daud?" "Iya, ini senjatamu. Hari ini nyawamu berharga bagiku. Aku bisa membunuh engkau tapi aku tidak melakukannya." Daud bilang, "Siapa yang menyuruh engkau membunuh aku dan membenci aku begitu rupa? Jika memang Tuhan yang menggerakkan engkau untuk membenci aku, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau itu manusia, terkutuklah dia." Saudara, saat itu Saul menjadi sadar dan dia berkata, "Ampuni aku Tuhan, sebab aku sudah salah berbuat jahat kepada orang yang menganggap nyawaku berharga." Setelah itu Saul pergi, orang Filistin datang menyerang. Saudara, Saul terpukul kalah tentara Israel. Lalu dia berkata kepada anak buahnya, "Tikam aku dengan pedangku." Anak buahnya berkata, "Aku tidak akan melakukan itu Raja. Aku tidak mau ditangkap sama orang Filistin. Mereka tuh jahat, mereka pasti akan mempermainkan aku. Tikam aku dengan senjataku." Anak buahnya bilang, "Tidak." Akhirnya Saul menancapkan pedangnya di tanah dan dia menjatuhkan diri di atas pedang itu. Dia mati bunuh diri. Saudara, kefasikan pasti akan membuahkan maut. Jadi orang jangan jahat. Amin. Tidak usah kau musuhi orang lain. Sekalipun orang itu berbuat jahat kepadamu, duduk di kaki Tuhan, tidak usah engkau marah. Saya pernah melepaskan pengampunan begitu berat bagi saya. Kalau kita melepaskan pengampunan sama orang yang gak kenal Tuhan, gampang, ada ayatnya, Tuhan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita disakiti, dilukai oleh orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, itu berat loh saudara. Lalu Tuhan bilang sama saya, kamu harus melepaskan pengampunan. Tidak bisa kamu kepahitan. Ini adalah jalan bagimu menuju kepada kemuliaan. Saya bilang, Tuhan, saya harus mengampuni hamba Tuhan. Berarti saya harus merubah ayat. Ampuni dia Tuhan, karena dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi saya harus menjalani itu saudara. Ketika itu saya melihat saya berdiri di sebuah terowongan yang bentuknya hanya badan saya, tapi ada lebar beberapa senti. Dan saya harus berjalan di terowongan itu, dan di ujungnya itu ada sinar kemuliaan. Saya harus benar-benar lurus dengan kepala tegak, tidak boleh miring-miring, karena kalau miring pasti saya kejepit mati. Tuhan bilang di situ, sebab sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mau melaluinya, tapi lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang memilih untuk menjalaninya. Jalan Tuhan itu sempit, jalan Tuhan itu sulit bagi daging kita. Tapi ketika engkau melakukannya, engkau benar di mata Tuhan. Nggak usah cari pencitraan pembenaran manusia. Nggak usah cari muka sama manusia, percuma. Mari kita cari muka sama Tuhan, amin. Makanya kadang orang bilang, Bu, saya dengar cerita tentang ibu. Kamu percaya cerita itu silakan. Tapi kalau kamu tahu saya, kalau kamu percaya ya monggo. Loh, ibu tidak ibu diperlakukan seperti itu? Enggak. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya kok. Kenapa sih saya harus berusaha membela diri di depan manusia? Saya nggak perlu melakukan itu. Sebab Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Ada pengacara datang, Bu, saya tuntut dia Bu. Foto saya ditayangkan di media seperti ini di gereja, saudara. Saya seperti maling.
pengacara datang sama saya, Bu, saya tuntut dia ya, Ibu gak usah bayar saya. Itu jahat loh, Bu. Saya bilang, Pak, tidak usah lakukan itu. Kenapa, Bu? Ibu bodoh loh, enggak apa-apa. Kalau Tuhan yang mengizinkan dia melakukan itu, apa yang bisa saya lakukan, Pak? Saya jalan ini sebagai sebuah proses Tuhan. Dan saya melepaskan pengampunan. Berat. Saya bilang, gak bisa Tuhan, saya gak bisa mengampuni. Tapi Tuhan suruh saya mengampuni. Saya bilang, Tuhan, aku percaya firman-Mu berkata, apa yang tidak sanggup aku lakukan karena keterbatasanku sebagai manusia, itu akan dilakukan oleh Tuhan dalam diriku. Dan saya nangis, saya lepaskan pengampunan. Saya sebut namanya. 1 hari 24 jam, iblis ingetin dia di otak saya 50 kali. Padahal sehari cuma 24 jam. Tapi dia muncul 50 kali di pikiran saya. Iblis ngomong, nih orang jahat tuh. Padahal dia tuh ngerti firman, jahat kan. Dulu waktu saya belum melepaskan pengampunan, saya bilang, iyo memang jahat. Ini dasar terkutuk. Kita hidup kayak begitu, mukamu tua, cepat keriput. Amin ibu-ibu. Tapi kalau engkau lepaskan pengampunan, hatimu bersih, mukamu berseri-seri kayak saya ini. Masalah buat lo. Ya nggak usah kepahitan, hidup ini sudah pahit. Kau minum lagi kopi pahit, makan daun pepaya, sayur pare, tambah pahit hidupmu. Ya ingat yang manis-manis aja, nggak usah kepahitan. Saya lepaskan pengampunan. Ya, dan akhirnya Tuhan pulihkan saudara. Yang kedua, kenapa Daud dianggap benar di mata Tuhan? Ya, kita lihat bersama saudara. Ketika akhirnya Saul mati bunuh diri, sudah Daud diberikan tahta oleh Tuhan. Daud diangkat menjadi raja. Ketika Daud menjadi raja, ya 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ketika Daud diangkat menjadi raja, saudara, apa yang Daud lakukan? 2 Samuel 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana Daud, firman Tuhan berkata begini. Berkatalah Daud, ya, baca bersama. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Wow, enggak. Padahal dia sangat disakiti oleh Saul. Waktu dia diangkat menjadi raja, yang dia ingat pertama kali, adakah keluarga Saul yang masih tertinggal? Untuk apa? Dia bilang, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan anak Saul, yang adalah sahabat Daud. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Lalu ayat yang ketiga di sana dikatakan, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan apa? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Pembantu Saul berkata, ada anaknya Yonatan, dia cacat. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Dan ayat yang ke-6 berkata, dan Mephiboset, ini keturunan cucu dari Saul, Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap raja. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset? Jawabnya, inilah hamba tuanku. Ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan apa saudara? Segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wow, saudara, ya ini orang yang luar biasa. Kalau saudara disakiti oleh keluargamu atau siapapun, apa yang akan saudara lakukan? Jangan bergaul sama itu anak ya. Itu anaknya ommu kan, jahat itu. Nggak usah ya, 7 turunan kita putus hubungan. Hidupmu terkutuk. Orang Kristen sebenarnya engkau bisa menikmati banyak berkat Tuhan. Tapi kalau engkau hidup dalam kepahitan, engkau enggak mampu mengampuni, dan engkau tidak membalas kejahatan dengan kebaikan, maka engkau tidak akan pernah melihat berkat Tuhan di hidupmu. Alkitab berkata, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kejahatan. Kejahatan hanya bisa kalah dengan
kebaikan. Karena itu kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau mertuamu jahat sama kau, kasih dia duit. Amin. Ini tidak ada yang amin loh. Ya, kalau iparmu jahat sama kau, berkati dia. Amin. Banyak orang sampai mau cerai. Bu, saya mau cerai, Bu. Kenapa? Mertua saya itu loh terlalu ikut campur dalam rumah tangga saya, bikin ribut terus. Saya bilang, mungkin kau kurang kasih dia duit. Tidak ada yang amin loh. Ya, banyak itu orang Kristen urusannya, ributnya bukan dengan musuh yang jauh. Urusannya ribut cuma dengan mertua ipar di situ-situ tok. Makanya ada tanaman yang mirip pedang, namanya lidah. Mertuanya nginep di rumah, dia beli tanaman itu. Mertuanya bilang, ini tanaman apa ya, serem kayak pedangnya. Iya, ini namanya lidah mertua. Besoknya mertuanya angkat koper pulang. Maksud lo, saudara, ya, musuhmu itu bukan mertua, musuhmu itu bukan ipar. Ayo kita melakukan kebaikan. Ya, dia jahat, kirimin makanan, tapi jangan dikasih sianida. Ya, jangan, itu dilakukan hanya, itu adegan berbahaya saudara ya, hanya dilakukan oleh para ahli saja. Mari kita lepaskan pengampunan. Semakin orang jahat semakin baik kau. Saya tuh mempraktekkan ini loh, saya nggak asal ngomong loh. Saya mempraktekkan itu. Orang-orang dulu yang jahat sama saya, hari ini saya berkati hidup mereka. Yang dulu menyusahkan saya, pernah mengusir saya, hari ini saya bayarin anaknya sekolah. Katakan. Makanya saya semakin haleluya. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, satu kali saya tuh berbuat baik sama satu orang. Tapi orang ini saya dengar dia itu menceritakan saya jelek di luar. Lalu saya bilang gini, Tuhan, hari ini juga saya stop transfer sama dia bulanan. Saya nggak mau transfer dia lagi. Lalu Tuhan tuh tegur saya gini, kamu berbuat baik bukan karena dia baik kan? Kamu berbuat baik bukan karena dia baik sama kamu kan? Kalau kamu baik sama dia, kalau dia baik, itu juga orang dunia bisa bikin. Orang yang gak kenal Tuhan juga begitu. Tapi kalau kamu buat baik, dia jahat sama kamu, itu upahmu besar di sorga. Jadi dari situ saya bertobat, saya tolong terus, setiap bulan saya transfer lagi. Padahal saya udah gondok tadinya. Tapi saya mau pakai kesempatan itu. Biar engkau jahat sama saya, biar engkau bagaimana di luar, saya tetap akan menabur kebaikan. Inilah hidup saudara. Kita baik sama orang, tetap ada yang cerita. Karena takaran dia, harusnya kamu tuh bisa ngasih saya segini. Kenapa kamu cuma ngasih segini? Ribet hidup ini kalau mau menyenangkan semua orang. Ya, percayalah bahwa kebahagiaan orang lain itu bukan ditentukan oleh engkau. Kita susah diomongin, kita kaya juga diomongin. Jadi daripada susah diomongin, mendingan kan sama-sama diomongin. Iya kan? Jadi yang namanya diomongin orang itu sudah biasa. Kau enggak usah terlalu peduli dengan kata orang, karena jalan ke surga enggak lewat depan rumahnya. Amin. Makanya Tuhan kasih kita 2 tangan untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3, 1 buat keruat mulutnya dia, tampar mulutnya dia. Tapi kita nggak bisa nampar karena tangan cuma 2 buat tutup kuping kanan kiri. Daud tidak persoalan ke itu. Tuhan melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Dia cari keturunan Saul, dia kembalikan semua ladang-ladang milik Saul. Harta keturunan Saul diberikan. Mephiboset jadi kaya raya. Dia anak yang cacat kakinya, tapi Daud mengasihi dia. Duduk makan sehidangan dengan aku. Wow, harusnya dia balas dendam. Saudara percayalah, dendam tidak akan membuat hidupmu bahagia. Orang yang dendam sama seperti orang yang minum racun, cepat atau lambat kau mati. Tapi yang lucunya, orang dendam itu, dia yang minum racun, dia berharap orang lain yang mati. Saudara yang minum racun, siapa yang mati? Ya saudara lah yang mati. Mana mungkin kau minum racun orang lain yang mati? Ya, ketika kita tahu kebenaran ini, mari saudara kita hidup jadi orang-orang yang hatinya bersih. Nggak usah ada kepahitan. Saudara difitnah bilang puji Tuhan. Ya, saudara dianiaya, puji Tuhan. Lalu yang terakhir saudara, apa yang membuat Tuhan memperhitungkan Daud sebagai orang yang benar? Ketika akhirnya Daud
sudah lulus dari ujiannya, Saul sudah mati. Dia mengalami ujian yang kedua, yaitu anaknya sendiri yang bernama Absalom, saudara. Ketika Absalom memberontak terhadap Daud dan mengangkat dirinya menjadi raja, Daud dan prajurit-prajurit yang setia kepada dia pergi terpaksa meninggalkan istana. Kenapa? Bukannya Daud tidak bisa membunuh Absalom, tapi Daud tidak tega membunuh anaknya sendiri. Akhirnya Daud meninggalkan istana, terlunta-lunta dengan para prajuritnya. Mereka menyeberang sungai Yordan, mereka bermalam di padang gurun. Susah enggak, saudara? Saya yakin dan percaya pasti anak buahnya Daud itu sudah berkata gini, ini Daud ya, kita semua susah loh gara-gara Absalom. Sebenarnya bunuh aja Absalom itu selesai kan. Tapi Daud nggak melakukan itu. Daud tahu dia harus membayar harganya akibat dosa yang pernah dia lakukan. Dia selingkuh dengan Betseba dan dia membunuh Uria. Dan kutuk itu datang. Lalu Daud mau membayar itu, dia mau bertobat, dia mau tunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dan ketika Daud lagi dalam pelarian, kita lihat bersama 2 Samuel 16 ayat yang ke-7 mulai, saudara. 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, saudara, ya. Ada seorang perempuan yang bernama Simei, ya, ini masih keluarga jauhnya Saul. Pada waktu Daud lewat dengan kelompoknya, Simei ini pada waktu itu mengutuk, ya, Daud dan gerombolannya. Kita mulai baca dari ayat yang ke-6 saja, saudara, ya. Dikatakan di sana begini, ayat 6, Daud dan semua pegawai raja Daud dilemparinya dengan batu, perempuan ini. Ya, dilemparinya dengan batu sambil dia mengutuki. Walaupun segenap tentara itu semua pahlawannya berjalan di kiri kanannya, jadi mereka menghindari dia, tapi dilempari batu, dia sambil mengutuki. Lalu ayat yang ke-7 berkata, beginilah perkataan Simei pada waktu itu, pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila, dia teriakin Daud, saudara. Ayat 8, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Padahal Daud gak pernah bunuh Saul. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Dia tahu Daud tidak membunuh Saul, tapi dia mengutuki, dia berkata, dasar orang Dursila, syukur sekarang kedudukanmu diambil oleh anakmu Absalom. Saudara, kalau saudara jadi Daud hari itu, engkau lagi dalam pelarian karena mau dibunuh sama Absalom, engkau lagi stres habis menyeberang sungai Yordan, engkau mengiringi dengan rasa lapar yang begitu hebat, terus tiba-tiba orang ngutuk-ngutuki kau dan maki-maki kau. Apa yang saudara lakukan? Saudara, ayat yang berikutnya berkata, ayat 7 di sana, Abisai anak buah Daud berkata begini, lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Dia nggak bilang lagi orang, anjing mati. Di Alkitab seringkali dipakai istilah anjing mati, itu artinya apa? Tidak berguna orang ini. Udah anjing mati lagi. Anjing kalau masih hidup masih berguna, bisa jaga rumah, ya. Tapi kalau anjing, sudah anjing terus mati, itu nggak ada gunanya. Ini orang yang benar-benar sampah, saudara. Dikatakan, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Daud kalau lagi jengkel dan emosi dia bisa bilang gini, iya, penggal lo. Dia berhak pada waktu itu, saudara, karena dia raja. Tapi Daud bilang apa, saudara? Kita lihat ayat yang ke-10, baca bersama. Tetapi kata raja, ya, kata Daud, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuki, sebab apa? Apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Daud percaya semua yang terjadi atas hidupnya itu seizin Tuhan. Hari ini kalau engkau difitnah, itu seizin Tuhan. Hari ini kalau engkau diperkarakan, hari ini mungkin engkau sedang ada di dalam tekanan, hari ini orang sedang memfitnah engkau, itu diizinkan Tuhan. Makanya Daud bilang, kenapa? Apa urusanmu? Kalau Tuhan yang menyuruh dia mengutuki aku, kita mau buat apa? Apakah engkau berani bertanya kenapa itu Tuhan suruh? Lalu ayat yang berikutnya, saudara, dikatakan, pula, baca bersama ayat ini, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya,
sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman demikian kepadanya demikian. Ayat yang berikutnya 12, baca bersama. Mungkin apa? Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Waktu engkau berespon dengan benar, Tuhan ubah kutuk menjadi berkat. Daud bilang, "Ndak apa-apa. Mungkin lewat dia mengutuki aku dan aku ndak balas, Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku." Saudara, kenapa ujian Tuhan izinkan terjadi? Tuhan ingin mematikan semua kedagingan kita. Tuhan ingin kita benar-benar berserah kepada Dia. Tuhan ingin kita percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita adalah karena kedaulatan Tuhan. Nah, saudara, hidup jujur. Seringkali kita tuh menyepelekan ini ya. Jujur itu lawan katanya apa? Tidak jujur, alias bohong. Siapa yang suka bohong? Gak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Ya, suami-suami yang suka bohong, ayo. Ya. Kemarin ada satu orang ibu yang tanya saya, "Bu Debi, ya, mau tanya dong Bu, kalau ngambil uang suami itu dosa nggak?" Ya, saya bilang, "Kenapa ibu harus ngambil uang suami? Suami saya pelit, tidak pernah terbuka dalam hal keuangan." Saya bilang, "Ibu, Alkitab berkata orang menikah itu 2 jadi 1. Berarti uang suami adalah uang?" Ya. Jadi istri ngambil uang suami dosa nggak? Ibu-ibu langsung teriak, "Enggak." Ya. Katanya, makanya bapak-bapak yang namanya keuangan itu harus jujur. Jadi tidak perlu simpan di kaos kaki. Ya, sampai ada bapak-bapak yang konseling sama saya bingung mau simpan uang di mana Bu. Saya taruh di bank, istri saya ketemu ATM-nya. Saya taruh di bawah kasur, dia temuin juga. Terakhir di kaos kaki, hilang kaos kakinya Bu. Saya bilang, "Bapak, hidup kok sampai ribet begitu ya? Kita nih perlu hidup jujur. Hidup jujur tuh enak. Orang yang hidup jujur itu plong, gak ada yang disembunyikan, gak ada kebohongan. Ya pokoknya orang hidup jujur itu banyak berkatnya lah. Kita mulai dari yang terkecil dalam hal keuangan, semua mau jujur. Demikian ibu-ibu, kalau dipercayakan uang suami juga, jangan uang dipakai untuk kepentingan pribadi. Amin ibu-ibu? Gak ada aminnya. Tadi dibilang jadi 1 uangnya gak apa-apa, semua teriak amin ya. Begitu dibilang jangan pakai untuk kepentingan. Kenapa suami itu tidak percaya? Amsal 31 berkata begini, istri yang cakap itu mahkota suaminya. Istri yang takut akan Tuhan, hati suaminya percaya kepadanya. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah kehilangan keuntungan. Saya yakin kalau kita menjadi istri yang dipercaya, nggak perlu nyolong uang suami, amin ibu-ibu. Nggak ada amin lagi kan? Memang ibu-ibu ini ya. Ya, saya itu diberikan sama suami saya bahkan kuasa. Ya, dia bilang gini, pokoknya keuangan semua kamu yang pegang. Termasuk dalam hal mau memberkati siapa aja itu kamu udah nggak usah tanya saya. Karena saya percaya istri saya ini punya kepekaan yang luar biasa. Loh, saya mendapat kepercayaan dari suami. Kenapa? Karena memang saya dapat dipercaya. Jangan dikasih uang belanja, saudara ya. Sebulan dikasih uang belanja berapa di sini rata-rata uang belanjanya? Saya nggak usah bilang 10 juta loh. Nanti yang ibu-ibu cuma dapat 5 juta ngomong ke suaminya, Bu Debi bilang 10 juta loh tiap bulan. Ya, misalnya nih dapat uang belanja setiap bulan berapa? 4 atau 5 juta. Ya, kita harus bisa dipercaya, jangan pakai buat beli. Ya, dikasih uang 5 juta sama suami langsung ke salon. Ngapa? Sulam alis. Ya. Apalagi extension bulu mata.
ibu-ibu kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan utama yang pokok dengan yang lainnya. Kalau cuma untuk beli tas, beli apa, kalau ada kelebihan lah dari uang jajan, dari uang belanja, amin. Ya, supaya suami juga bisa percaya. Nah, judulnya adalah orang yang hidup jujur. Mari kita buka bersama Mazmur 37 ayat yang ke-37 mulai sampai dengan ayat yang ke-40. Mazmur 37 ayat 37 di sana dikatakan begini, Saudara, ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, ya. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Ayat 37 tadi berkata, coba kita kembali ya. Di sana perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah ya kepada orang jujur. Ayat 37. Sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Ya, siapa yang memiliki masa depan dalam hidupnya? Orang yang jujur dan orang yang tulus. Orang hidup jujur itu pasti tulus, ya. Jangan suka berbelit-belit dalam hidup ini. Rempong, Saudara. Hidup itu sudah rempong, ditambah dengan simpan dosa, simpan kebohongan. Orang suka bohong itu hidupnya nggak tenang. Tapi kalau kita ini jujur, seringkali memang kejujuran itu menyakitkan, tapi lebih baik jujur daripada bohong. Nah, kemarin itu ada orang konseling sama saya, Bu Debi, iya saya mau tanya nih Bu, ya apakah dosa yang kami lakukan ini? Kenapa? Jadi begini ceritanya Bu. Beberapa waktu yang lalu kami sekeluarga terkena COVID, Bu. Iya, jadi mama saya, papa saya, suami saya terkena COVID. Mama saya udah umur 70-an. Ketika pertama kali dia dan papa saya yang terkena, singkat cerita papa saya meninggal. Ya, jadi ya mama saya sendirian. Nah, suami saya juga akhirnya terjangkit dan diopnam di rumah sakit yang berbeda. Setelah papa saya meninggal, suami saya meninggal. Lah, setelah mamanya keluar rumah sakit nanyain terus, ya anaknya ini mana, sudah sembuh apa belum? Jadi mereka jawab masih diisolasi mah di rumah sakit. Padahal udah meninggal. Yang laki ini. Ya terus besokan nanya lagi, gimana kabarnya? Kok belum keluar-keluar dari rumah sakit? Saya aja udah sembuh, ya. Iya mah nggak tahu nih agak lama. Akhirnya udah sebulan lebih tanya lagi, mana dia? Lagi tugas keluar kota. Lalu dia telepon saya, Bu, saya lama-lama kok jadi nggak sejahtera ya Bu ya. Maksudnya sampai kapan kami itu takut ngasih tahu mama karena takut mama drop, lalu dia juga bisa sakit atau meninggal kalau dia tahu anaknya yang laki ini meninggal. Jadi apa sebaiknya yang harus kami lakukan? Saya tanya. Mau kuat seberapa lama hidup dalam kebohongan begitu? Ya, kamu lebih berdosa lagi loh. Orang udah meninggal kamu bilang lagi kerja keluar kota loh. Dosa gak itu? Orangnya udah meninggal, suamimu udah meninggal, udah di dalam kubur. Kamu bohong kepada mamamu katanya dia lagi pergi tugas di luar kota. Ya, lebih berdosa lagi tuh kamu berdosa sama yang meninggal. Karena kamu membohongi. Lah terus tapi gimana Bu? Semua keluarga kami bilang takut nanti kalau mama mati dengar kabar begitu. Mati, hidup tuh di tangan Tuhan. Ya bukan karena kamu sampaikan berita. Kalau memang waktunya mama meninggal ya meninggal. Tidak harus disampaikan berita yang gitu. Tapi kalau belum waktunya biar mau dengar berita begitu juga tidak akan meninggal. Saya jadi ingat satu cerita Saudara. Ada orang kaya banget. Dia punya harta banyak Saudara. Lalu tiba-tiba orang kaya ini meninggal. Lah dia punya anak Saudara, berapa orang anak, tapi anak yang tertua ini sakit jantung.
Ya, jadi ketika papahnya itu meninggal, dia ya meninggalkan separuh harta kekayaannya buat anak tertua, yang lain tuh dibagi-bagi. Tapi anak tertua dapat yang paling gede. Nah, waktu meninggal tuh semua bingung. Ya, mamahnya bilang gini, soalnya anak saya ini ada sakit jantung, takutnya kalau dikasih tahu dia dapat harta setengah, dia syok karena bapaknya kaget banget, kaya banget. Nanti dia syok, dia bisa mati kan. Jadi gimana ya cara kasih taunya, harus pelan-pelan biar nggak mati. Akhirnya dipanggillah pendeta. Ya, Pak Pendeta, gini loh, anak kita ini ada sakit jantung. Jadi tolong Bapak berdoa minta hikmat Tuhan, kasih tahu sehalus mungkin supaya dia nggak kaget bahwa dia dapat kekayaan yang besar. Oke, Pak Pendeta berdoa puasa. Tiba harinya ketemu semua keluarga, Pak Pendeta bilang sama anak yang paling tua, sekarang kan Bapak sudah berbahagia ya, sudah kembali, iya. Dan ya namanya harta itu kan hanya titipan, iya. Jadi saya mau sampein ya ini, pokoknya halus banget ya. Kira-kira kalau kamu dapat harta banyak, kamu seneng gak? Ya gini. Diumpan-umpan lah saudara. Akhirnya tiba-tiba, nah saya mau kasih keputusannya ini. Jadi papamu sudah meninggal dan separuh harta kekayaannya itu buat kamu sendiri, yang lainnya itu dibagi. Anaknya itu diam aja. Terus anaknya bilang, oh kalau begitu nanti separuhnya saya kasih buat Bapak Pendeta, buat pelayanan. Tiba-tiba Pak Pendeta pingsan dan mati di tempat. Jadi ternyata yang tidak siap iman itu siapa? Ya jangan mereka-reka kematian orang itu dipikir ya kalau dia sampein, saya bilang kamu tuh termasuk sombong loh. Berpikir kalau kamu sampein terus mamahmu mati. Loh, kedaulatan Tuhan kematian itu. Bukan karena kita yang ngomong begini terus mama mati. Saya bilang lebih baik jujur. Lebih baik jujur sekalipun itu menyakitkan daripada kamu menimbun dosa dan murka Tuhan loh dengan bohong begitu loh. Orang udah mati kamu bilang pergi kerja keluar kota. Iya Bu, makanya saya juga nggak sejahtera. Ayo hidup dalam kejujuran tuh enak. Sekalipun misalnya mamahmu meninggal drop karena dengar itu, berarti sudah waktunya. Ya. Hidup jujur itu enak saudara, jangan menyimpan kebohongan. Yang namanya kebohongan itu pasti akan terbongkar satu saat nanti. Tetapi orang yang jujur itu dikatakan di sini apa? Mereka lah yang memiliki masa depan. Siapa yang ingin punya masa depan? Siapa yang ingin anak-anaknya punya masa depan? Ayo dimulai dari kita menjadi orang tua yang jujur. Jangan suka bohong. Ya, kita ingat salah satu kisah orang yang bohong di Alkitab siapa? Ananias dan Safira. Ya, ketika mereka berbohong saudara, ya saya pengen coba kita baca ayatnya saudara ya biar kita jelas ya. Buka bersama dalam Kisah Para Rasul yang kelima ayat yang pertama mulai. Kisah Para Rasul yang kelima ayat yang pertama. Jadi saudara, ini kisah mengisahkan begini. Kalau saudara baca pasal yang sebelumnya, jadi ketika jemaat mula-mula mereka itu disebut jemaat mula-mula, mereka dipenuhi Roh Kudus itu di zaman Kisah Para Rasul, terjadi pencurahan hari Pentakosta itu, mereka menggebu-gebu semua imannya. Lalu mereka akhirnya hidup saling mengasihi, saling membagi apa yang mereka punya. Orang-orang yang punya kelebihan tanah, punya rumah yang lebih itu dijual. Kesepakatannya adalah semua hasil penjualan itu diserahkan di bawah kaki rasul-rasul, bukan untuk dinikmati rasul-rasul, dibagiin bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi itu komitmen mereka. Apa yang punya tanah lebih, saya punya rumah nih 2 nih, mau saya jual 1, nanti buat dibagi-bagi jemaat yang butuh. Tapi semua hasil penjualannya itu diserahkan. Nah, tiba-tiba saudara ada satu orang ini yang bernama Ananias dan Safira. Ya, kita baca ayat yang pertama. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Kenapa di sini dikatakan ada seorang lain? Karena pada pasal yang sebelumnya sudah dikisahkan di sana bahwa ada Barnabas ya yang menyerahkan sebidang tanah, uangnya dijual, demikian pula Yusuf. Mereka menjual. Nah, di pasal ini diceritakan ada seorang lain yang juga menjual tanahnya. Ya.
Jadi ini tanah investasinya, bukan rumah. Dia punya investasi kelebihan. Pada waktu itu mereka bersepakat, yang kaya juallah satu bidang tanah untuk dibagi-bagi sama yang miskin. Ya, ada seorang lain bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat 2, dengan setahu istrinya, berarti istrinya juga sama-sama tahu. Ya, istrinya juga tahu dia bohong. Makanya istri kalau suami bohong diingetin, jangan didukung. Amin. Ya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi sebagian dia simpan, sebagian lagi dia serahkan. Padahal komitnya semua hasil penjualan dibawa. Ya, kalau kamu ndak mau, ya mending ndak usah jual. Gitu loh ya. Ayat yang ketiga, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ayat yang ketiga, ya, multimedianya tolong minum kopi dulu, kayaknya telah terus ya. Ayat yang ketiga berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, ya, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Lah nek kamu tuh ndak tergerak ngasih, menjual ndak usah. Daripada mau terlihat memberi tapi membohongi Tuhan. Ya, jadi Petrus bilang, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ya, dan dia bilang dan setelah dijual pun, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Atau bisa ngomonglah ke rasul-rasul, saya jualnya itu 2M. Tapi saya sumbang 1M ya, 1M-nya buat saya. Lah itu afdol, karena kamu nggak bohong. Daripada kamu simpan separuh, tapi kamu ngomong lakunya sekian tok. Itu dosa. Amin. Ya, jadi saudara, Petrus bilang, kalaupun udah kamu jual, ya itu kan tetap dalam kuasamu. Nggak ada orang yang minta. Yang lagi dibahas di sini, ya, sebenarnya bukan soal dia harus kasih semua atau tidak, kata Petrus. Tapi jangan kamu bilang itu sudah semua dari hasil penjualanmu, padahal separuh kamu tahan. Ya, bukankah itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ingat, semua yang kita lakukan dengan kebohongan, engkau membohongi suamimu itu, engkau membohongi Tuhan. Engkau membohongi istrimu, itu sama dengan engkau membohongi Tuhan. Yang engkau dustai bukan manusia, tetapi Tuhan. Lah orang kok berdusta sama Tuhan? Emang Tuhan tidak tahu? Ya, mari kita mulai hidup dalam keterbukaan dan kejujuran, saudara ya. Ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu ini Safira dari mana, mungkin habis dari bank store uang. 3 jam kemudian dia baru datang. Suaminya sudah dikubur, ya. Dia nggak tahu apa-apa yang terjadi. Datanglah dia, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu ya kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Bohong lagi nggak? Sama suaminya sama, satu roh pembohong. Ya, bertobat suami istri. Kalau ada satu yang suka bohong, satu ayo sadarkan yang suka bohong itu, supaya nggak sama-sama jadi pembohong. Nanti keturunan kita jadi keturunan ular beludak. Amin. Kalau semuanya pembohong, benar, jadi keturunan ular beludak tuh nanti anak cucunya. Ya, ditanyain sama Petrus, bener
terjualnya sekian sesuai yang dibawa suamimu ke sini. Betul, suaminya udah bohong, istrinya juga bohong. Kata Petrus, mengapakah kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung kamu juga ke situ. Ngeri nggak saudara? Ya. Ayat 10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, penghukuman itu nyata bagi orang-orang yang mendustai Tuhan. Mari kita belajar hidup dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Kenapa? Orang yang jujur, ya tadi kita kembali ke Mazmur, ya Mazmur 37 ayat 37. Orang yang jujur itu yang akan memiliki masa depan. Tapi kita lihat tadi kisahnya mengerikan. Orang yang berdusta sebaliknya dan berbohong, ya masa depannya kebinasaan, mati. Mari kita belajar suami istri, kita hidup dalam jujur. Kejujuran dimulai dari hubungan yang terkecil ini dulu. Jangan suka bohong. Lebih baik menyakitkan tapi nggak bohong. Ya, kalau orang mau pinjam uang sama saudara, contoh, ya saya, Bu, saya mau, ada orang datang sama saya, Bu, pinjam uang dong, saya ada kebutuhan. Pinjamnya berapa? 10 juta. Jangan bilang, aduh saya enggak punya uang 10 juta padahal saudara punya. Ya, jadi bagaimana menyiasatinya? Maaf, saya belum bisa bantu kalau 10 juta. Saya bisanya 2 juta tapi tidak usah ganti. Amin. Jangan bohong loh. Jangan bilang saya enggak punya uang segitu padahal kita punya. Ada orang datang pinjam uang 1 juta dong. Ya, jawab aja, maaf kalau 1 juta saya belum bisa tolong. Belum bisa, entah karena saya mau pakai uang saya atau saya mau butuh uang saya. Tapi jangan bilang gak ada, padahal ada. Ngomong aja, saya belum bisa bantu kamu kalau 1 juta. Tapi saya bisa kasih nih 500.000, tapi gak usah ganti. Enak kita. Kemarin ada ibu-ibu yang WA saya, Bu Debbie mau tanya dong. Saya itu suka bantu orang dan dulu Bu orang itu pinjam uang ke saya ya ratusan juta. Ya sekarang ditagi tuh nggak balikin Bu. Aduh saya juga jadi kehilangan damai sejahtera Bu. Bagaimana ya Bu solusinya? Saya bilang, Ibu, Alkitab berkata kalau kita minjemin uang ke orang jangan harapkan ganti. Jadi Bu saya relain aja daripada Ibu stres. Ibu sakit jantung, kehilangan damai sejahtera, marah-marah gara-gara itu duit. Makanya Bu, besok-besok kalau ada orang pinjam 100 juta, kasih aja 5 juta, tapi enggak usah harap balik. Amin. Karena kalau kita sudah minjamin, jangan harap kembali loh. Apalagi bikin status di Facebook. Ini orang pinjam duit nggak tahu balik-balik. Iya. Udah gitu ya ucapkan selamat tahun baru. Nggak usah ucapin selamat tahun baru, gak bayar dulu utangmu. Ada loh orang itu, saya baca status orang Kristen lagi. Ya nggak usah ngomong tahun baru, harapan baru. Yang penting bayar dulu utangmu tahun yang lama. Ya saudara. Akhirnya hidup nggak jadi berkat, nagih-nagih utang di sosial media. Saya bilang kalau kamu minjem, Alkitab bilang kalau kamu meminjamkan sesuatu jangan harapkan kembali. Tapi juga nggak bisa bohong. Ya saya menerapkan ini, enak hidup saya. Saya nggak usah mikir dia mau balikin duit lalu saya sakit hati kalau dia nggak balikin. Saya memberi dia serelanya saya, tapi saya juga nggak bohongi. Saya nggak bilang saya nggak punya uang segitu, saya belum bisa tolong kalau segitu. Iya. Jadi saudara kita hidup yuk dengan apa adanya terbuka di hadapan Tuhan. Saya mau kasih satu kisah saudara sebelum habis waktunya, itu orang sudah berdiri di belakang sana. Ya saudara, ya. Jadi begini saudara, ada satu kisah yang benar-benar yang akan membawa kita ini untuk hidup jujur.
Ini terjadi berapa tahun yang lalu waktu saya masih ada di Solo. Satu kali suami saya itu mau pakai kredit card, dicari-cari di dompet nggak ketemu, saudara. Ya, lalu saya bilang, kamu ingat dulu, terakhir itu kamu pakai buat apa? Akhirnya ingat, terakhir aku pakai itu hari Jumat. Di mana? Di salah satu perusahaan untuk membayar sesuatu, jadi dibayar pakai kredit card itu. Oke, berarti di kantor itu saya telepon sekretaris di kantor itu yang waktu itu menggesek kredit card suami saya. Mbak, iya, ini hari Jumat lalu kan kami ada ke kantor situ. Mbaknya waktu itu ada gesek pembayaran pakai kredit card suami saya. Iya, Mbak, itu ada ketinggalan nggak ya kredit card suami saya di situ atau tercecer? Waktu zaman itu masih pakai tanda tangan, belum pakai PIN ya. Oh, enggak ada tuh Bu, saya ingat kok, saya kembalikan kredit card itu, saya yang kembalikan sama Bapak. Dan Bapak ambil dimasukin dompet, saya nggak mungkin lupa. Oh ya udah, berarti tercecer di tempat lain, ya udah makasih ya Mbak ya, iya. Saya cari-cari nggak ketemu, akhirnya teleponlah kita ke bank yang bersangkutan. Saya telepon, Mbak mohon saya mau lapor kredit card suami saya hilang, atas namanya siapa-siapa ini. Oke, dia minta penyamaan data kan, saya kasih. Oh Bu, maaf ya, Ibu bilang tadi dipakai hari Jumat, iya. Tapi ini hari Minggu kemarin ada pembelanjaan sekian juta. Padahal itu kami baru tahu Senin kan. Hari Minggu ada pembelanjaan, siapa yang make ya Mbak? Waduh, saya sih nggak tahu ya, tapi ini ada pembelanjaan di mall ini, pembelanjaan sekian, di hypermart ini, pembelanjaan sekian. Oh, ya udah, itu hypermart yang mana ya Mbak? Bisa nggak kasih tahu alamatnya? Oh iya, ada nih hypermart ini. Saya pergi ke sana. Dulu saya kan mantan, saudara. Penyelidik. Ya, lalu saya ajak suami saya ketemu sama orang hypermartnya, manajernya saya minta ketemu. Oke Pak, saya ada kasus begini Pak. Tapi hari Minggu kemarin kredit card itu dipakai di hypermart, pembelanjaannya saya catat kan, saya minta data dari orang bank. Pembelanjaannya 6 juta sekian. Oke, dicatat, saya tanya, ini boleh nggak ditayangkan di CCTV? Kan ada CCTV. Kasirnya itu nomor berapa, orangnya siapa? Saya cuma pengen tahu. Lalu dia bilang gini, maaf Bu, kami itu menyalahi kode etik. Oke, kalau kamu tidak mau memberitahu orangnya siapa dan tidak mau bukain CCTV, saya bawa polisi ke sini. Waduh Bu, jangan dong Bu, nanti rame. Lah makanya izinkan saya lihat. Daripada saya bawa polisi. Oke Bu, tapi Ibu tanda tangan surat dulu bahwa ini tidak akan dipermasalahkan lewat hukum. Jangan bawa polisi ke sini. Oke, saya tanda tangan mana? Tapi izinkan saya masuk. Saya cuma pengen lihat aja siapa orangnya. Oke, akhirnya dikasih. Ya, kita tanda tangan surat. Saya masuk di ruang CCTV. Itu ruang kecil, hanya ukurannya 1,5 meter kali 2 meter kayaknya. Tapi semua isinya monitor. Ya, TV kecil. Jadi dari ini Bu, pembelanjaan 6 juta sekian ada titik komanya, itu ada di kasir nomor 7. Ini Bu, tayangannya hari itu jam 2 siang. Hari Minggu, ini orangnya, saudara, sekretaris di perusahaan itu. Dia pakai baju hijau, pakai tas hitam, rambutnya dikucir. Saya bilang, saya bisa minta print outnya enggak? Pembelanjaannya, dia beli lemari, ya belanja saudara, ya kan ini rezeki nomplok ini ya. Dia belanja semua, lalu setelah itu dia naik ke matahari di atas, dia belanja pakaian, ya pokoknya itu luar biasa lah. Oke, saya minta semua data struk pembelanjaannya sama foto yang pas dia lagi di CCTV, jadi dibikinin mereka semua. Saya keluar dari mall itu, saya telepon sekretaris itu. Saya masih berharap satu saja, dia jujur ngomong minta maaf, tidak saya ramein. Saya telepon, Mbak, ya, gimana Bu, masalah kredit card Bapak sudah ketemu? Mbak, saya mau tanya satu kali lagi Mbak. Mbak bener-bener nggak tahu sertifikat itu ada tercecer atau di situ, atau soal kredit card suami saya Mbaknya nggak tahu? Ya Allah Bu, demi Allah.
Hati-hati ya. Bersumpah demi Allah. Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Dan mata Tuhan melebihi kecanggihan CCTV manapun juga, yang bisa menembusi bahkan sampai kedalaman bawah tanah. Di bapak-bapak hati-hatilah. Bapak-bapak mau ke hotel mana di bawah tanah pun, mata Tuhan melihat seperti CCTV tercanggih. Engkau tidak akan lolos dari penghukuman. Demikian juga ibu-ibu, engkau nyolong-nyolong uang suami. Ya, mending jujur. Akhirnya dia bersumpah-sumpah demi Allah. Ya sudah Mbak, kalau memang Mbak tidak tahu. Tapi sekali lagi saya tanya, saya masih mau kasih dia kesempatan. Bener Bu, bener. Saya ingat saya kasih ke Bapak itu. Oke, saya telepon bosnya. Karena kebetulan bosnya itu kenal baik sama saya. Bu, saya kemarin gini-gini. Oh iya, jadi gimana itu? Saya dengar dari sekretaris saya katanya kredit cardnya hilang ya. Iya. Dan ibu tahu pelakunya siapa? Saya cerita. Ini saya sudah mengantongi semua bukti dan foto dan segala macam. Oke, besok saya tunggu ibu dan bapak di kantor kami. Saya bilang, Bu, ibu itu bekerja di salah satu perusahaan yang cukup ternama loh. Kalau ini kena ke semua orang bahaya loh Bu. Waduh, padahal kredit card saya semua saya percayakan dia yang pegang. Ah itu, ya, bahaya. Dia itu saya tahu jujur Bu. Kami ketemu di ruangan, beberapa pemimpin di perusahaan itu duduk di depan kami dan dipanggil. Saya sudah kasih semua bukti-buktinya. Di depan semua ditanya lagi, Mbak, kamu benar-benar tidak tahu dengan kredit cardnya Ibu Dewi dan suaminya? Enggak Bu, harus berapa kali saya jawab, ya Allah, demi Allah saya bersumpah. Ada orang-orang yang tidak takut bersumpah demi nama Tuhan. Saya bilang gini, Mbak, kalau mau jadi maling harus profesional. Orang itu mau bohong juga butuh keahlian. Mbak, maaf ya, saya langsung ngomong, Mbak, saya kemarin ya pergi ke hypermart dan hari Minggu mbaknya itu belanja pakai kredit card suami saya. Mbak pakai baju hijau, celana hitam, tas hitam, rambutmu dikucir, total pembelanjaanmu sekian dan ini struk beserta foto-fotonya. Dia beli lemari dikirim ke rumah. Ada alamatnya lagi pengirimannya. Setelah itu mbaknya naik ke Matahari, Mbak beli pakaian. Saya dari kemarin tanya sama Mbak, saya berharap Mbak mau jujur. Lalu dia nangis di situ. Tapi sudah terlambat. Ya, di antara semua bos-bosnya dia baru nangis. Dia bilang, iya saya minta maaf. Mbak, saya bilang, orang itu kerja. Kamu bekerja 10 tahun. Mungkin kamu gak pernah nyolong. Kamu jujur. Tapi sekali aja kamu berbohong, kamu tidak jujur, semua jasa dan kebaikanmu 10 tahun itu dilupain orang. Saya cuma mau bilang ya Mbak, kamu satu kali ketemu teman kantormu di luar, mereka tidak akan ingat gini, wih dia dulu kerja 10 tahun jadi asisten pribadinya bosnya loh. Orangnya itu baik, jujur enggak. Yang orang akan ingat terakhir yang kamu bikin apa? Itu dipecat dari kantor dulu. Kenapa? Nyolong kredit cardnya orang. Nyolong kredit cardnya nasabah. Jadi 10 tahun kebaikanmu akan dilupakan orang cuma karena satu ketidakjujuranmu. Nah waktu itu saya bilang sama bosnya, Bu, tolong dimaafin, kasih kesempatan lagi untuk tetap kerja karena dia memohon-mohon kepada saya. Dia kejar saya, Bu please Bu, saya nggak mau kehilangan pekerjaan. Coba kalau kemarin mbaknya jujur, semua tidak akan jadi seperti ini. Tapi bosnya bilang, maaf Bu, kami perusahaan besar, nasabah kami banyak. Nanti kalau dia melakukan itu, aduh untung ketemu ibu yang tidak memperkarakan. Coba kalau ketemu orang lain, ya bisa berabe. Enggak, saya sudah tidak bisa memakai dia. Saya cuma mau bilang dari peristiwa ini saudara,
Kita ini Alkitab bilang CCTV-nya Tuhan, itu mata Tuhan sendiri yang melihat setiap kita. Orang itu sekalipun dia bisa bahasa semua bahasa manusia, semua bahasa malaikat, tetapi kata Alkitab, jika tidak mempunyai kasih, aku sama seperti dengan apa? Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, ayat berkumandang, ayat yang berikutnya dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia, ya, untuk apa di sana dikatakan? Untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak. Padahal kalau kita lihat ini sudah semuanya wow. Ya, bayangkan menjadi orang yang mempunyai karunia. Siapa yang tidak mau? Bahkan sekarang banyak orang berburu karunia. Ya, ingin bisa bernubuat. Ya, di sini dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia. Wow, orang kok bisa tahu semua rahasia itu melebihi dukun. Ya, semua rahasia dia tahu. Ada ibu-ibu yang mengetahui rahasia suami. Makanya bapak-bapak hati-hati. Karena siapa tahu istrimu punya karunia mengetahui rahasia. Kebanyakan istri-istri itu punya karunia ini. Iya nggak ibu-ibu ya? Mengetahui semua rahasia. Tapi jangan sok tahu. Lalu di sana dikatakan lagi apa? Aku mengetahui dan memiliki seluruh pengetahuan. Wow, enggak ini orang? Semua pengetahuan dia tahu. Berarti dia lebih pintar daripada Google. Ya, kita kan semua apa-apa cari di Google, saudara. Sekarang enggak adalah orang bodoh ya. Kita semua itu sekarang bisa belajar ya, dari Google itu sudah ada semua pengetahuan. Anak-anak sekarang aja ya, kalau sakit langsung Google. Ya, semua langsung Google. Kebanyakan orang tua itu yang gaptek. Makanya orang tua di sini juga belajar untuk mengupgrade. Kemarin ada yang WA sama saya gini, Bu, ibu itu pendeta duniawi. Kaget saya, saudara. Kenapa? Masa setiap kali habis mesbah doa mesti ngomong, tolong subscribe channel YouTube saya. Please ya Bu, nggak usah minta-minta orang subscribe, itu duniawi tahu. Kasihan ya saudara, saya bilang ibu, kenapa kita meminta orang subscribe? Ibu kalau sudah pakai YouTube harus ngerti aturannya YouTube. Jadi begini ibu, itu kan banyak orang yang masih WA ke saya ya. Memang netizen itu saudara ya, seringkali mulutnya setajam silet. Padahal tidak punya pengetahuan. Saya tidak menyalahkan, tetapi harus tahu. Ibu, kenapa saya harus minta orang subscribe? Karena sekarang itu banyak yang WA, Bu Debi, iya, masukin saya ke grup YouTube dong Bu, supaya saya bisa ikut live streamingnya Ibu. Saya setiap malam selalu kelewatan. Saya bilang, ibu, tidak ada grup YouTube. Ya, ada lagi. Ibu, saya ini YouTubernya ibu loh. Dia mau ngomong subscriber saya, dia ngomong YouTuber saya. Berarti dia juga YouTuber. Ya, tapi begitulah saudara. Kenapa saya minta orang subscribe, Bu? Jadi kalau ada yang ngomong, Bu Debi masukin saya ke grup YouTube supaya saya bisa ikut live streamingnya ibu, saya akan jelaskan, ibu, tidak ada grup YouTube. Kenapa orang bisa ikut live streaming? Ibu harus subscribe dulu. Kalau ibu sudah subscribe, nanti ada pemberitahuan setiap kali saya mengupload khotbah atau mau live streaming. Itu begitu saya tayang untuk live streaming 1 jam, ibu langsung bunyi loncengnya, ting. Debbie Basjir TV 1 jam lagi akan live streaming. Jadi bukan duniawi, amin. Semoga bukan Anda di antara saudara yang SMS ke saya begitu.
Tapi ini saya ngomong aja, siapa tahu dia nonton. Benar nggak saudara? Ya, jadi harus punya pengetahuan kita ini. Punyalah pengetahuan. Ada lagi Bu Debi tanya gini-gini, Ibu subscribe ya dulu, subscribe dulu supaya sudah Bu, tiap hari saya subscribe terus Ibu. Berarti kalau tiap hari dia pencet subscribe, hari ini subscribe, besok unsubscribe, besok lagi subscribe, disubscribe. Aduh, capcay deh saudara ya. Tapi kita harus mengerti begitulah saudara. Kalau umur-umur di atas sudah 50 itu biasa sudah rentan itu ya. Tapi kan sekarang kita ada Google, kita bisa belajar segala hal. Ayat ini berkata, tapi sekalipun engkau punya semua pengetahuan, bahkan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, bisa pindahkan gunung, kata Rasul Paulus. Kalau aku tidak memiliki kasih, maka aku sama sekali tidak berguna. Imannya sempurna loh saudara. Wow ya.